Terlihat seorang raja sedang bermain petak umpet dengan seorang gadis cantik yang merupakan siluman naga hitam bernama Yen Yen. Ketika mereka ingin berkembang biak, tiba-tiba adiknya siluman naga hitam yang yaitu naga putih bernama Paisi itu datang dan mengganggu proses berkembang biak mereka, karena Paisi disuruh nyokapnya untuk membawa kakaknya pulang karena telah lama berbaur di dunia manusia yang merupakan sebuah pelanggaran. Karena tak ingin pulang-pulang, maka terjadilah pertarungan kakak beradik itu hingga keduanya berubah wujud menjadi naga. Naasnya, Paisi dikalahkan oleh kakaknya hingga jatuh ke dalam air. Scene pun berpindah, terlihat seorang anak muda bernama Hong Chi yang adalah penjaga kuil kembali dari memetik tanaman obat di gunung. Di sana terdapat kuil itu berantakan hingga dia melihat sekuntum teratai. Ketika dia menghampirinya, Paisi yang sedang tidur di situ pun keluar yang membuat anak muda itu merasa terpesona akan kecantikannya. Pemuda itu malah takut dan kabur setelah tahu bahwa dia itu adalah siluman naga. Tapi dia ditangkap dan diikat terbalik Paisi. Hong Chi kemudian mengatakan jika dia hanyalah penjaga kuil itu yang merupakan anak yatim piatu. Sedangkan gurunya telah tiada menyisakan dia dan kakak seperguruannya saja. Paisi kemudian mengatakan jika Hong Chi itu putih bersih dan akan enak jika disantap. Keberadaan siluman naga putih itu pun diketahui oleh siluman burung gagak, mata-mata seorang iblis yang merupakan anak buah kakaknya. Kemudian datanglah seorang pangeran yang merupakan kekasih kakaknya yang bernama Yen Shang datang memeriksa luka di badan siluman naga hitam itu. Dia mengatakan setelah berkuasa nanti akan membuka jalan sehingga siluman dan manusia bisa hidup bersama. Paisi kemudian membawa Hong Chi ke kota untuk mencari kakaknya lagi, karena Hong Chi merupakan makanan yang enak jika dia lapar nanti. Ketika di perahu, Hong Chi berusaha kabur, tapi diketahui oleh Paisi. Paisi kemudian ingin memakannya dengan mengatakan jika yang kuat akan makan yang lemah sudah menjadi hukum alam. Hong Chi lalu mengatakan siluman dan manusia tentu saja berbeda, karena manusia mempunyai cinta. Mendengar itu, Paisi tak jadi menyantapnya. Terlihat ikatan tali di tubuh Hong Chi pun menghilang. Dan mereka akhirnya nyampai di kota Lutai untuk mencari kakaknya. Di sana Hong Chi ditahan di sebuah kamar dan dirayu oleh beberapa siluman di sana. Paisi kemudian bertemu dengan siluman rubah yang merupakan pemilik restoran siluman sana yang meminta informasi tentang keberadaan kakaknya. Siluman rubah itu mengatakan jika kakaknya setahun yang lalu datang ke situ bersama seorang pria yang berkuasa dan ambisius yang ingin merebut tahta raja dengan menghabisi semua pangeran. Ketika Paisi mendapat serangan dari siluman rubah yang menyuruh anak buahnya yaitu seorang kentung, temannya Tuyul untuk menyerangnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah terbangun, Hong Chi melihat banyak sekali ular di sekelilingnya dan banyak siluman mengejarnya. Paisi pun mengeluarkan semburan air yang membuat kentung pingsan dan mereka bisa kabur dengan terjun ke dalam air. Raja kemudian terbaring sakit parah dan akhirnya matos. Karena semua putra kandungnya telah matos juga, sebelum matos raja mengeluarkan dekret agar mencari putranya yang walaupun tak sah memiliki tanda bulan sabit di dada kirinya agar mengangkatnya menjadi raja nanti. Sementara Hong Chi membawa Paisi yang terluka parah itu ke sebuah gubuk. Melihat kondisi Paisi yang sangat lemah, Hong Chi pun memberikan kecap merahnya untuknya dan dalam sekejap Paisi berubah wujud jadi seekor naga putih. Paginya Hong Chi kembali bertemu dengan kakak seperguruannya yang sedang membagikan bubuk gratis di sekitar situ. Hong Chi langsung memberikan kepada Paisi yang langsung dibuang karena tidak enak buburnya. Tapi bubur itu malah dimakan oleh anak-anak kecil yang kelaparan di sana. Paisi pun merasa bersalah. Kakaknya mengatakan jika besok akan membawa Hong Chi kembali ke kuil. Mendengar itu, Paisi merasa agak sedih karena tampaknya dia sudah jatuh hati pada Hong Chi. Besoknya anggota Pangeran Yen Shang mengumpulkan banyak orang. Di sana dia mencari siapa yang memiliki tanda sabit di dadanya dan dia ingin menghabisinya agar dia bisa menjadi raja nanti. Melihat Hong Chi yang ada diserang, Paisi pun membantu menghajar semua anggota Pangeran Yen Shang itu hingga semua orang tahu bahwa Paisi adalah seorang siluman. Paisi pun pergi. Hong Chi yang ingin mengikutinya itu pun dihadang oleh kakak seperguruannya.
Pai Si kemudian sedih dengan mengurung sendiri, tapi dia masih teringat waktu-waktu kebersamaan dengan Hong Ji. Tiba-tiba Hong Ji datang menghampirinya untuk mengajaknya melihat festival lampion. Tapi Pai Si tidak mau karena takut orang-orang akan mengenalinya sebagai siluman lagi. Hong Ji pun memberinya pakaian agar orang tak mengenalinya. Di festival situ, tampak sekali mereka mulai saling menyukai. Tapi Pai Si mengingat perkataan ibunya bahwa siluman dan manusia tak bisa hidup bersama. Siluman rubah yang ternyata adalah suruhan, Yen Yen itu pun tampak mau dihukum karena gagal menghabisi adiknya dengan memotong ekornya. Tapi siluman rubah itu mengatakan bahwa dia tahu di mana pria yang memiliki tanda sabit di dadanya, yaitu Hong Ji yang selalu bersama dengan Pai Si itu. Setelah mengatakan itu, siluman rubah itu malah dihabisi oleh pangeran. Setelah itu, Yen Yen menyuruh siluman burung agar mencari dan menghabisi Hong Ji serta Pai Si adiknya. Paginya ketika kembali ke rumah, Hong Ji menemukan jika orang-orang dan kakak seperguruannya telah matos semua karena ulah siluman burung gagak. Lalu terjadilah pertarungan di sana antara siluman gagak dan Pai Si. Namun siluman burung gagak itu bukanlah tandingan Pai Si dan matos dihajarnya. Setelah itu, Hong Ji mulai menyalahkan Pai Si dan kakaknya yang menyebabkan semua orang di sana matos, termasuk kakak seperguruannya. Akhirnya Hong Ji dan Pai Si pun berpisah. Tapi Pai Si masih terus membayangkan waktu-waktu kebersamaan dengan Hong Ji. Demikian juga Hong Ji yang ketika sampai di kuil itu membayangkan kembali waktu pertama kali bertemu dengan Pai Si. Hong Ji kemudian berhalusinasi bertemu dengan gurunya kembali. Hong Ji lalu menyuruh gurunya untuk menghukumnya karena telah pergi meninggalkan kuil dan menyebabkan kakak seperguruannya matos. Tapi gurunya mengatakan semua tergantung jodoh. Jika jodoh, maka akan selalu bersama. Jika tidak jodoh, maka tak bisa dipaksakan. Pai Si pun pergi dan memasuki istana kerajaan dan menghabisi semua prajurit yang menghadangnya. Di sana, Pai Si menemukan kakaknya dan memintanya kembali karena siluman dan manusia tidak bisa bersatu. Karena menolak, lalu terjadilah pertarungan kakak beradik ini lagi. Setelah pertarungannya lumayan seru, mereka pun berubah wujud lagi jadi naga dan akhirnya Pai Si terluka parah. Hong Ji yang datang dengan niat menolong Pai Si itu malah dihajar oleh Yen Yen. Yen Yen ingin menghabisi Hong Ji agar keinginan pangeran bisa terwujud, yaitu menjadi seorang raja. Tapi Pai Si kemudian meminta agar kakaknya menghabisi dirinya saja dengan menukarkan nyawanya dengan nyawa Hong Ji. Kakaknya bertanya kenapa Pai Si melakukan itu demi Hong Ji. Pai Si mengatakan jika kakaknya juga melakukan itu demi pangeran Yanshang yang dicintainya itu. Karena terharu dan mulai sadar, Yen Yen mengajak Pai Si untuk pulang bersamanya. Di luar dugaan, Yen Yen dihabisi oleh yang sang kampret itu hingga dia merasa telah dikhianati oleh Yen Yen. Yen Yen pun menghilang dalam pelukan Pai Si. Pai Si yang terluka parah itu kemudian ingin menyerang pangeran Yanshang, tapi malah dihajar balik olehnya yang mengatakan jika cinta adalah hal yang paling tidak berguna di dunia. Yang kekal hanyalah kekuasaan. Ketika pangeran Yanshang ingin menghabisi Pai Si, tiba-tiba Hong Ji datang dan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Pai Si, gadis yang dicintainya itu. Kemudian Pai Si dengan jurus yang tersisa hanya akhirnya bisa menghabisi pangeran Yanshang kampret itu hingga matos. Setelah tersadar, Pai Si membawa Hong Ji dan ternyata Hong Ji masih bisa hidup. Tapi Hong Ji mengatakan jika dirinya sekarang telah mengerti jika manusia ada yang baik dan ada yang jahat. Begitu pula dengan siluman. Dan yang paling penting, Hong Ji yakin jika manusia dan siluman bisa hidup bersama. Setelah mengatakan itu semua, Hong Ji pun pergi ke dunia lain dan film pun berakhir, bosku.